Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 6 ayat 12 sampai dengan 15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah 2 tahun berpacaran, Seno dan pacarnya memutuskan untuk menikah. Waktu dan tempat pernikahan sudah ditetapkan bersama orang tua dan saudara-saudara mereka. 2 bulan sebelum tanggal yang telah mereka tetapkan tiba, mendadak pacarnya memutuskan hubungannya dengan Seno dengan alasan yang tidak bisa Seno terima. Seno mencoba untuk membicarakan hal itu baik-baik dengannya, tetapi pacarnya tetap melotot untuk putus hubungan. Oleh karena itu, Seno mendesaknya supaya dia mau terbuka dan mengatakan alasan yang sebenarnya. Setelah didesak Seno, akhirnya sang pacar mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa Seno sebenarnya. Dia mendengar dari temannya bahwa sebelum pacaran dengan dia, Seno pernah pacaran dengan seorang wanita yang selama pacaran sering dipukuli Seno, dan juga Seno pernah menggelapkan uang sejumlah 5 juta rupiah. Mendengar alasan tersebut, Seno kaget sekali karena ia tidak pernah melakukan semua itu. Seno menyangkal semuanya, tetapi pacarnya tetap saja tidak percaya. Dia tetap percaya pada gosip yang dia dengar, sehingga hubungan mereka benar-benar putus. Saat itu, Seno sangat terpukul dan malu terhadap keluarga dan teman-teman. Beberapa bulan Seno tidak dapat tidur karena peristiwa tersebut. Seno sakit hati kepada orang yang menciptakan cerita bohong yang telah menghancurkan hubungannya dengan pacarnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gosip dapat menghancurkan pernikahan, persahabatan, persaudaraan, membunuh karir, merusak nama baik, menyebabkan sakit hati, menimbulkan mimpi buruk, gangguan pencernaan, kecurigaan, mengakibatkan kesedihan yang dalam, dan membuat orang yang tidak bersalah menangis dengan diam-diam di dalam kamar mereka. Nama baik merupakan harta milik seseorang yang paling berharga. Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal 22 ayat 1. Kalau kita menggosipkan seseorang, sama saja dengan menghancurkan miliknya yang paling berharga, yaitu nama baiknya. Gosip itu gampang dan mudah ditimbulkan, namun sangat membahayakan dan menyakitkan rasanya. Penggosip tidak dapat menarik kembali gunjingannya yang telah mereka katakan. Setelah terucap, gosip itu tersebar kemana-mana, sama seperti bulu ayam yang kita tebarkan dari atap rumah. Begitu kita tebarkan, angin akan menerbangkannya kemana-mana, dan kita tidak akan dapat memungutnya kembali. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak diragukan lagi bahwa gosip adalah kejahatan dan telah mewabah di dunia, melanda semua generasi dan semua jenis kelamin. Bukan hanya wanita yang suka menyebarkan gosip, pria pun demikian. Sebenarnya orang yang suka membicarakan orang lain, dia sedang menghancurkan hubungan yang telah dimilikinya, dan ia pasti tidak akan lagi menemukan teman-teman yang menyenangkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sebelum kita berbicara atau mengulangi suatu cerita yang pernah kita dengar, tanyalah pada diri sendiri, benarkah ini?
Adilkah ini? Perlukah ini? Membangunkah ini? Jika tidak, diamlah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, balutlah hati dari setiap orang yang menjadi korban gosip dan munculkanlah kebenaran mereka seperti siang. Sadarkanlah setiap orang yang suka memberitakan berita-berita yang tidak benar terhadap orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.